Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Adhar dari HK 18B. Ingin menjawab soal ujian akhir semester hukum kesehatan. Ada 10 soal di sini yang ada dan 10 jawaban yang sudah saya tulis. Soal pertama, jelaskan pengertian hukum kesehatan, tujuan hukum kesehatan, dan alasan mengapa diperlukannya peraturan dalam bidang kesehatan. Deskripsikan hubungan. Jawaban saya adalah hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat. Tujuannya menyebarluaskan dan meningkatkan pemahaman mengenai hukum kesehatan dan pelayanan rumah sakit di kalangan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Yang kedua, apakah pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menurut pendapat pribadi seorang dikatakan sehat itu seperti apa jika dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan? Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dan menurut saya sehat itu keadaan sejahtera dari badan dan jiwa sosial. Soal nomor 3, dilihat dari kacamata hukum, hubungan pasien dengan dokter termasuk dalam lingkup hukum perjanjian. Perjanjian seperti apa yang dimaksud dalam hukum kesehatan? Perjanjiannya itu perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Nomor 4, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum kesehatan. Menurut pendapat pribadi, sumber hukum kesehatan yang mendominasi lahirnya peraturan dalam bidang kesehatan dapat di dalam sumber hukum yang mana? Yang pertama, sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Dan sumber hukum dari segi bentuknya, yang termasuk sumber hukum formal adalah undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, perjanjian, dan doktrin. Menurut pendapat saya itu undang-undang ialah peraturan negara yang dibentuk oleh alat kelengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Nomor 5, jika Anda seorang pengacara, hal apa yang Anda lakukan dalam menangani kasus pelayanan BPJS hubungan dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS? Seharusnya BPJS bisa digunakan di seluruh rumah sakit atau seluruh klinik yang ada di Indonesia. Tidak hanya 15 klinik yang hanya kerjasama dengan BPJS saja. Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan lembaga jaminan kesehatan yang ada di Indonesia. PT Akses yang menjadi BPJS Kesehatan dan Jam Sostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tidak sinkron jika BPJS hanya bisa dipakai di rumah sakit tertentu. Yang nomor 6, apa yang dimaksud dengan aborsi? Sebutkan dengan jelaskan macam dari aborsi. Aborsi dianggap jalan pintas bagi sebagian orang. Mereka sebagian besar melakukan aborsi dengan sengaja karena tidak menginginkan bayi yang dikandung itu. Banyak penyebab mereka melakukan aborsi karena kecelakaan akibat hubungan gelap atau karena rekomendasi dokter dengan alasan keselamatan si ibu. Nomor 7, pengertian dari malpraktik adalah praktik yang buruk. Apa yang dimaksud dari dengan praktik yang buruk tersebut dan apa yang menjadi tolak ukur dari malpraktik? Jelaskan. Secara harfiah, istilah malpraktik atau malpraktis atau malpraksis artinya praktik yang buruk atau bad praktis, praktik yang jelek. Jika memperhatikan pengertian di atas, jelas perbuatan malpraktik bukan monopoli dari profesi medis. Ini berlaku juga bagi profesi hukum, misalnya advokat, hakim, atau perbankan semisal akuntan. Nomor 8, sebutkan dan jelaskan macam-macam dari malpraktik beserta masing-masing contohnya. Yang pertama, malpraktik perdata, yaitu malpraktik perdata dikategorikan sebagai malpraktik perdata antara lain tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan, melakukan apa yang disepakati dilakukan tapi tidak sempurna, melakukan apa yang disepakati tetapi terlambat. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan eutanasia? Sebutkan dan jelaskan jenis dari eutanasia dan syarat kriteria seperti apa yang jika eutanasia dilakukan kepada manusia. Eutanasia adalah tindakan sengaja mengakhiri hidup manusia yang sangat sakit dan menderita, yang diliputi oleh rasa sakit dan tak tertahankan dan tak disembuhkan dengan cara yang relatif cepat dan tanpa rasa sakit untuk alasan kemanusiaan. Nomor 10, apakah hukum eutanasia di Indonesia diperbolehkan dan bagaimana pelanggaran agama dan kasus eutanasia tersebut termasuk dalam pelanggaran HAM atau tidak? Eutanasia memang dilarang di Indonesia, terutama untuk eutanasia aktif dapat dipidana paling lama 12 tahun penjara. Akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah menjerat pelaku eutanasia pasif yang banyak terjadi jika dikaitkan dengan kembali hak asasi manusia. Eutanasia tentu melanggar hak asasi manusia yang itu untuk hidup. Dalam kitab-kitab KUHP
dalam kitab-kitab undang-undang hukum pidana mengatur tentang larangan melakukan euthanasia, yaitu dalam pasal 344 KUHP yang berbunyinya barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Mungkin sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan milik manusia, kelebihan milik Tuhan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.